Wilujeng Sumping to my channel. Halo, kembali lagi bersama Aing di Core 16 yang sudah lama sekali tidak sempat membuat skrip dikarenakan terbelenggu malas-malasan. Oke, kali ini Aing akan membahas sebuah film yang sangat menarik, yaitu American Satan. Film musikal yang menjelaskan tentang musik rock, heavy metal, dan setan tentunya. Menurut riset yang Aing dapatkan, satanisme adalah sebuah ideologi perlawanan terhadap agama. Karena dalam pemahaman tersebut, agama hanyalah menjadikan batas dan perbedaan. Sepenuhnya satanisme itu sendiri cenderung membebaskan perilaku dan hak memanusiakan manusia, atau lebih ke humanity. Walaupun dalam kehidupan beragama hakikatnya menjunjung tinggi toleransi dan kemanusiaan. Namun apa hubungannya dengan musik? Oke, tanpa lama-lama mari kita bahas alurnya sekarang juga. Buat teman-teman yang belum subscribe, mari subscribe dulu biar Aing tambah semangat lagi. Yeuna heueuh. Lanjut. Film ini berawal dari akhiran record, dibuka dengan dialog wartawan kepada seorang produser. Apakah Anda percaya dengan setan? Namun produser tersebut mengatakan, mari kita membicarakan tentang musik, bukan soal keyakinan. Setelahnya, kita disajikan dengan sebuah quotes dari seorang musisi rock legendaris. Ia bernama Neil Young. Rock and roll adalah musik semua orang, bukan hanya musik setan. Karena di sanalah Tuhan dan setan berjabat tangan. Wawancara pun berlanjut dengan suatu masalah di balik keberhasilan band yang bernama Relentless, yang menurutnya adalah dualitas dari rock and roll, dan hal tersebut menjadi perhatian sang wartawan. Mari kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini agar kurang lebihnya teman-teman bisa memahami dunia. Lanjut. 2 tahun sebelumnya, sebuah pertemanan media antara Leo yang berada di London, Inggris, dan Johnny, seorang pelajar California yang tak lama lagi akan membangun sebuah karir. Mereka sedang melakukan video call, dan Leo menunjukkan sebuah riff gitar yang sangat bagus untuk materi baru band mereka. Di sekolahan, Johnny bersama sang pacar yang bernama Gretchen dan seorang temannya, ia bernama Vic, yang terlihat sangat senang karena tidak lama lagi mereka akan pergi ke Los Angeles untuk mengejar mimpinya. Dan di sini Johnny memastikan kepada sang pacar untuk melakukan hubungan jarak jauh serta sedikit perbincangan harapan dan mimpi dalam sebuah band. Sementara itu, di London, Leo bersama kawannya yang bernama Ricky mengunjungi sebuah bar dan menyaksikan permainan drum yang sangat bagus dari sebuah band yang menurutnya buruk. Seusainya mereka berbincang dengan drummer tersebut, sedikit berbohong menceritakan rencananya dan mengajak mengisikan drum untuk membangun sebuah karir di Los Angeles, Amerika Serikat. Singkatnya, Johnny dan Vic sudah berada di North Hollywood, Los Angeles. Nampaknya masalah awal sedang mereka hadapi. Ketika Vic hendak masuk ke toko untuk membeli minuman alkohol, seorang pria kulit hitam menghampiri. Ia juga hendak masuk ke toko tersebut dan menitipkan gitar kepada Johnny. Usainya, dikarenakan ia mengira pria itu membeli alkohol, pria itu hanya mengingatkan dan berkata, persepsi bukanlah realita. Apa yang kau rasakan bukanlah apa yang kau lihat, dan jangan terperangkap di dalamnya. Lalu pria itu pergi. Selepas itu, dalam waktu bersamaan, tiba-tiba datang lagi seorang pria yang lain dan membacakan kutipan Alkitab yang membuatnya heran. Karena mereka berdua tidak percaya, mereka pun mengabaikan. Namun pria itu mendesak dan seolah-olah tahu apa yang mereka harapkan tentang impiannya. Keesokan harinya, Leo dan kedua temannya sudah berada di Hollywood. Namun ada sedikit percekcokan karena sebelumnya Ricky dan Leo membohongi Dylan, seorang drummer yang diajaknya bergabung. Namun hal itu mereda setelah mereka akhirnya bertemu Johnny dan Vic. Singkat cerita, Ricky mengenalkan seorang basis untuk mengisi kekosongan line up. Ia bernama Lily, seorang perempuan lesbi, dan akhirnya mereka pun berlatih.
Lain ketika mereka mendatangi Whiskey A Go Go, sebuah klub pertunjukan musik rock yang berada di Hollywood. Untuk memastikan kesempatan perform pertama mereka di sana, mereka pun harus menjual tiket karena bayaran mereka tergantung audiens yang datang. Tidak lama mereka kembali dipertemukan dengan pria yang sebelumnya bertemu dengan Johnny dan Vic. Seperti biasa, pria itu hanya membuat heran. Bahkan kali ini ia membuat mereka kesal. Namun pria itu mengatakan ia sudah lama menunggu kedatangan mereka dan memintanya untuk bergabung. Ujarnya pria itu akan mengundang orang penting dalam pertunjukan dan meminta untuk memasukkan ke daftar tamu. Namun mereka nampaknya kebingungan dan mengabaikan. Sementara itu, singkatnya mereka kerjasama dengan seorang promotor menggelar event sambil menjual tiket performnya di Whiskey A Go Go. Namun hasilnya mereka mendapatkan saldo minus dan tidak mendapatkan apa-apa. Berbagai masalah pun mulai menerpa dan di sini nampak perjuangan mereka hampir putus asa. Namun karena tidak mau pusing, akhirnya mereka berkumpul di rumah Lily dan sedikit melepas penat dengan menghisap dan meminum miras di tempatnya. Scene berikutnya di tempat kerja Vic yang bernama Headline Record, datangan seorang produser rekaman ternama yaitu Acadian Record yang bernama Elias. Di sini Vic sangat terkejut dan memberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai band dan akan perform di Whiskey A Go Go besok malam. Tidak mau melewati kesempatan tersebut, ia tentu memberikan sebuah demo kepadanya dan berharap untuk berkenan datang dalam pertunjukan perform bandnya. Di sini Elias hanya memberikan pencerahan bahwasannya banyak band yang ingin bertahan di kota itu dan tidak mau menerima kenyataan potensi mereka. Lalu selebihnya mereka pun berkenalan dan Elias hanya memberikan semangat kepada Vic. Suatu malam penampilan mereka di Whiskey A Go Go yang nampak penuh gairah, mereka kembali disajikannya masalah. Tiba-tiba audiens meninggalkan konser tersebut dengan alasan isu Metallica telah menggelar konser kejutan di Roxy. Tentu hal itu adalah sabotase yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Damian. Tidak lain ia adalah mantannya Lily yang merasa tersaingi. Di samping itu, ketika Elias seorang produser Acadian Record berkenan hadir, terlihat mereka sedang dipenuhi emosi dan alhasil Elias pun pergi. Sangat disayangkan penampilan mereka yang akan disaksikan oleh seorang produser rekaman idolanya telah sirna. Dikarenakan tidak terima dengan sabotasenya, mereka mendatangi Roxy dengan penuh amarah. Di sini Lily menjelaskan Damian telah memperkosanya dan memberitahukan bahwa ia adalah anak orang penting di Hollywood, sehingga tidak ada yang berani mengusiknya. Lalu Lily pun pergi. Namun di samping itu, ketika mereka ingin menghajarnya dengan banyak pertimbangan, tiba-tiba orang misterius yang pernah bertemu sebelumnya menghampiri. Permasalahan sebenarnya akan segera dimulai. Ia hanya berkata, gunakan imajinasimu, apa yang kau lihat bukanlah apa yang kau rasakan. Dengan situasi yang sangat terheran-heran, mereka pun diajak minum di dalam bar tersebut. Lagi-lagi Johnny bertemu dengan seseorang yang pernah ia temui sebelumnya. Ia hanya berkata dan mengingatkan, hati-hati dengan apa yang kau lihat, kilauan itu bukanlah emas. Namun nampaknya Johnny tidaklah peka dan hanya mengabaikannya. Di dalam bar, di suatu meja yang ujarnya banyak meraih bisnis, mereka berdialog dan penghasutan pun dimulai. Dengan membawa beberapa nama rockstar seperti Jay-Z, Empire State of Mind, beserta anak didiknya Kanye, ialah yang memasukkan mereka ke dalam majalah Rolling Stone dengan mahkota duri di kepalanya yang bertujuan untuk menodai agama dan mendapatkan lebih dari 20 penghargaan Grammy yang melebihi Beatles, Neil Young, dan Elvis. Johnny be good. Menurutnya, band rock and roll dan heavy metal adalah orang yang setia kepadanya, seperti Iron Maiden, The Number of the Beast, Van Halen, Running with the Devil, The Stones, Sympathy for the Devil, yang menurutnya iblis adalah hal yang mudah diingat, seperti dolar dengan simbol Illuminati yang menyimpan rahasia di balik sesuatu. Seketika mereka pun mempercayainya. Pria tersebut hanya meminta untuk melakukan ritual sederhana dan hanya memerlukan korban jiwa manusia untuk menjadikan bandnya ikon internasional. Hal itu tentu membuat mereka kaget dan ketika Johnny hendak meninggalkan, pria tersebut menyuruh menghubungi ibunya
yang kebetulan sang ibu memberikan kabar bahwa sang nenek telah divonis kanker dan membutuhkan biaya sangat mahal untuk operasi. Seusainya, tiba-tiba Damian menghampiri dan mengejek, merendahkan serta sebuah ancaman. Hal ini membuat Johnny terbakar. Lalu pria itu membisikkan bahwa apa yang akan ia lakukan adalah bagian darinya. Tidak lama ketika Damian hendak pulang, mereka telah menunggu di luar. Dengan gaya tengilnya, ia tetap saja melontarkan cacian, sampai akhirnya John yang memukul Damian lalu menculiknya. Tiba di suatu tempat yang nampak sudah ada pria misterius tersebut, dan posisi Damian sudah dalam keadaan tersekap di dalam mobil. Ritual pun dimulai dengan pemberian penghormatan pembakaran. Tentu hal ini dilakukan secara bergantian satu sama lain. Dimulai oleh Johnny dan Leo, ia menaburkan bahan bakar ke area mobil dan disusul oleh Dylan yang mengunci Damian di dalamnya. Tanpa berpikir dua kali atas perintah pria itu, Johnny menyalakan api dan membakar mobil tersebut. Lalu pria itu membaptis dengan pujian band mereka akan dicintai, dipuja, ditakuti, bahkan dibenci, dan musik mereka akan dinikmati seolah-olah candu utama. Tidak lama ketika Johnny sedikit mengurungkan niatnya lalu berusaha melepaskan Damian, ia justru lari ketakutan dan berusaha memanjat pagar pengaman beraliran listrik. Alhasil Damian pun tewas di tempat. Selepasnya mereka kembali ke rumah Lily dengan perasaan sangat melelahkan. Sampai akhirnya pagi pun beranjak. Dengan kejutan Vic yang masih terbaring, ia menerima panggilan dari Elias, produser Akarian Record. Ia terlihat sangat tertarik dengan demo yang diberikan Vic tempo hari. Menurutnya mempunyai potensi yang bagus dan memintanya mereka untuk datang sore hari. Singkatnya, mereka pun datang ke Akarian Record, sedikit percakapan, dan menerima kontrak dengan uang muka $200.000. Tentu hal ini sangat mengejutkan. Sementara itu, mereka menyetujui uang kontrak tersebut sepenuhnya untuk membiayai operasi neneknya Johnny. Sampai akhirnya mereka telah melakukan recording pembuatan album Relentless dengan titel American Satan. Selain itu, mereka juga telah membuat video klip yang ternyata berhasil ditonton 500 juta lebih pengguna YouTube dalam waktu 6 jam. Hal ini adalah awal keberhasilan Relentless dan mereka pun merayakannya. Tidak lama, Relentless telah menggelar tour dengan band yang bernama Static Sunrise. Mereka menjadi band opening di berbagai kota di Amerika Serikat. Suatu momen yang sangat tidak terduga ketika beberapa fans telah membeli tiket VIP. Mereka sangat ingin bertemu dan berpesta dengan Relentless. Di hari ke-13 dalam perjalanan turnya, Johnny, Ricky, dan Vic telah kedatangan seorang ibu dari seorang fans. Ia mencari anaknya yang masih berusia 17 tahun di sebuah hotel yang ternyata anak tersebut sedang melakukan having sex di kamar sebelah bersama Leo, Dylan, dan Lily. Seketika sang ibu memergokinya. Mereka tentu kabur dan hal ini menjadi perbincangan media. Di balik sang ibu yang menyesali akan hal itu dalam sebuah wawancara, ternyata anaknya justru senang dan bangga karena ia telah menikmati having sex tersebut. Di lain scene, Johnny berada di rumah bersama pacarnya karena jadwal tur kebetulan akan digelar di kotanya. Sambil melihat berita yang meliput hal tersebut, tentu dengan pembelaan diri bahwasannya ia tidak terlibat dengan percumbuan di dalamnya. Tidak lama sang ibu memberikan kabar baik kepada Johnny dan pacarnya bahwa operasi sang nenek telah berjalan lancar dan berhasil mengangkat kanker sebelum menyebar.
balik kehebohan para fans dan pemberitaan media, ternyata Relentless mendadak dikeluarkan dari tur Static Sunrise dan mereka batal perform di kota kelahiran Johnny dan Vic. Sedikit perdebatan dan tidak terima, akhirnya mereka merusak mobil tur dengan gitarnya. Tidak lama Johnny beserta ibu dan pacarnya tiba di venue, dan ketika Johnny diwawancarai mengenai pembatalan konsernya, ia hanya menjawab, "Kami akan kembali." Di samping itu, salah satu personil Static Sunrise melaporkan kepada Elias atas ulahnya. Namun nampak Elias sangatlah marah karena beberapa promotor telah membatalkan acara, dikarenakan Relentless tidak lagi mengikuti tur tersebut. Dikarenakan mereka harus kembali ke LA, Johnny menampaknya sedang melepas rindu bersama pacarnya dan sedikit pamit akan karir yang telah ia jalani. Di sini terlihat berat sampai akhirnya mereka bercumbu bersama. Tidak lama teman-temannya datang dan sudah bergegas untuk keberangkatannya kembali ke Los Angeles. Singkat cerita, mereka telah kembali ke LA dan bertemu dengan Elias. Dikarenakan mereka dikeluarkan dari tour club, kini Relentless akan segera merencanakan tour yang lebih besar. Mereka telah diberikan bus dan manajer tour yang lebih profesional. Konser peluncuran album pun segera dimulai dengan audiens yang sangat antusias, namun karena kabar media yang negatif, nampaknya Pemda membatalkan konser tersebut untuk mengantisipasi keributan di dalamnya. Tentu mereka sangat kecewa dan memutuskan untuk minum di dalam bar yang konon pengunjungnya sangat berbahaya. Mereka pun tetap memaksa. Benar saja, semua pengunjung menatap mereka. Belum lama bersulang, nampak mereka diusir oleh segerombolan preman yang tidak suka terhadapnya karena isu media yang tersebar sangatlah buruk, dan tidak lama mereka pun bertarung. Sampai ketika Johnny menusukkan pecahan botol ke bagian kepala dan Lily menganiayanya hingga preman tersebut tewas. Atas ulahnya, media pun kembali meliput dan mempublikasikan pembunuhan oleh seorang vokalis Relentless yang bertepatan dengan peluncuran album yang bertitel American Satan. Hal ini menjadikan kontroversi dan menjadikannya isu band yang semakin ramai diperbincangkan. Sementara itu, Elias telah menggelar konser terbesar di Amerika Tengah atas peluncuran album Relentless American Satan yang sangat meledak. Seusainya mereka berkumpul di backstage dan membicarakan soal Lily yang menurutnya tidak mengetahui apa yang terjadi di balik kesuksesan mereka, dan pembuktian ritual satanisme yang secara kebetulan telah membawa mereka dalam keadaan sekarang. Tiba-tiba pria misterius itu datang dan memastikan untuk membujuk hakim agar Johnny terbebas dari penjara. Namun perjalanannya hanyalah ego mereka dengan mempertanyakan keberadaan dirinya. Tidak lama kemudian, atas keputusan sidang, Johnny dinyatakan tidak bersalah karena bukti dan alasan pembelaan diri. Kesuksesan Relentless telah mencapai rating tertinggi di seluruh dunia, sehingga Johnny membawa sang ibu ke Los Angeles, membelikannya rumah dan kemewahan yang mereka dapatkan. Atas keberhasilannya, mereka pun menggelar pesta di sebuah tempat yang nyatanya Lily rekomendasikan. Dengan berbagai arsitek satanisme, bahkan terdapat lukisan Baphomet. Tanpa berpikir panjang, mereka pun berpesta dengan hal tidak senonoh dan obat-obatan terlarang lainnya. Terlihat Ricky yang sedang menggila, ia sangat menikmati hal tersebut. Di samping itu, Lily bersama Johnny, mereka menyuntikkan heroin ke dalam tubuhnya. Dikarenakan mabuk, mereka justru melakukan cumbuan di dalamnya. Dan Lily mengatakan, "Aku ingin kau masuk ke dalam diriku."
Selanjutnya terlihat mereka semua terbuai dan benar-benar berada dalam pelukan setan. Di samping itu pacar Johnny berkali-kali menghubungi, namun entah apa yang Lily lakukan saat percocok tanaman berlangsung, ia justru mengangkat telepon dari Gretchen sehingga ia mendengarkan langsung desisan yang mereka lontarkan dan tentu sangat terpukul. Sementara itu, kesetanan kini telah merasuki beberapa fans fanatiknya. Wabah pembelaan diri yang sebelumnya dilakukan oleh Relentless kini telah mempengaruhi fans yang benar-benar menjadi panutan, sehingga media kembali meliput beberapa kasus tersebut dan menjadi sorotan di berbagai dunia. Usai berpesta, mereka berkumpul dan menyaksikan berita tersebut. Seperti biasa, kedatangan pria misterius yang selalu tiba-tiba. Johnny ingin berhenti membunuh dan mereka semua terbebas darinya. Namun pria itu tetap menghasut karena mereka telah mengubah dunia dan Johnny sudah menjadi sebuah maskot. Beberapa obrolan tentang satanisme telah ia sampaikan untuk tetap meyakini mereka. Sampai pria tersebut memberitahu percumbuan Lily dan Johnny kepada yang lain. Tentu mereka kaget karena sebelumnya Lily adalah seorang perempuan lesbi. Selain itu juga ia telah memberitahu bahwa Ricky sang manajer band telah terbaring tak bernyawa di balik tirai dikarenakan overdosis. Dan pria tersebut hanya memberitahukan bahwa dosa yang paling besar dalam kamusnya adalah kebodohan. Di saat Johnny pulang dan menemui ibunya, ia memberitahu bahwa Gretchen telah menunggu di rumah dan akan memberikan Johnny kejutan. Namun apa daya, perbuatannya telah membuat Gretchen dan ibunya kecewa. Di sampingnya, Lily beserta Vic telah diwawancarai eksklusif di CNN mengenai wabah pembelaan diri yang dilakukan fans, dan menurutnya hal itu adalah sebuah pembenaran. Untuk penghormatannya kepada Ricky, Elias telah merencanakan agar mereka melaju kencang dan sudah saatnya mereka tur dunia seperti apa yang diinginkan Ricky sebelumnya. Sedikit nasihat dan percakapan dari Elias, Relentless sudah menjadi panutan. Kontroversi, seks, popularitas, kekuasaan adalah menjadi sebuah perjalanan dan jangan tersesat di dalamnya, sehingga menyarankan untuk menjauhi obat-obatan. Sementara itu, Johnny masih menyesali atas kekecewaan Gretchen terhadapnya. Tur dunia pun dimulai dengan berbagai kegiatan. Mereka telah meraih popularitas yang sangat tinggi dan tentu berbagai ras telah mereka nikmati dalam party seksnya. Namun di balik itu mereka juga tidak lupa untuk memberikan penghormatan kepada Ricky dalam konsernya. Di tengah perjalanan dalam pengisian tur dunia, Johnny tidak lagi memakai heroin karena sudah janji kepada ibunya, sehingga ia sekarat saat Relentless akan perform. Dikarenakan jika mereka tidak tampil akan membahayakan puluhan ribu penonton. Akhirnya manajer tur terpaksa menyuntikkan heroin ke dalam tubuhnya dan penampilan mereka pun sangat maksimal. Seusainya, ketika jumpa fans telah berakhir, seorang ibu dan anak gadisnya meminta kepada sang manajer tur untuk melepaskan keperawanan anaknya kepada Johnny. Hal itu nampak bukan ide yang bagus, namun persembahan tersebut telah dikabulkan. Ketika ritual sedang berlangsung, nampak sang ibu telah terbawa suasana dan ia juga melakukan hal serupa bersama Dylan. Tentu hal itu membuat anaknya marah ketika ia memergoki ibunya yang sedang asik dicumbu drummer Relentless. Singkat cerita, hanya Johnny dan Lily bertemu dengan Elias yang memberi kabar bahwa Relentless akan perform di Hellfest. Namun karena yang lain merasa kesal ketika sisa turnya dibatalkan, mereka tidak hadir. Hal ini karena perihal percumbuan mereka yang sudah meniduri ibu dan anak yang diketahui oleh ayahnya sehingga melakukan bunuh diri. Selain itu, Elias menyarankan untuk berhenti menggunakan narkoba dan menyuruh melakukan meditasi pemulihan. Namun Lily tidak menyetujuinya dan nampak marah. Hal serupa pun tidak dengan Johnny. Ia sangat menerima karena janjinya kepada sang ibu.
Selepas Elias pergi, Johnny menghubungi Gretchen, namun ia nampak masih marah dan kecewa sehingga teleponnya tidak diaktifkan. Di sini Johnny hanya meminta menghubunginya kembali. Tidak lama pria misterius itu pun kembali datang dan merencanakan sesuatu untuk penampilannya di Hellfest. Ia memintanya melakukan ritual panggung dan memberikannya senjata untuk membunuh seseorang yang sudah direncanakan. Selebihnya hanya doktrin tentang kepercayaan yang memisahkan kemanusiaan. Kebebasan jasmani dan dosa hanya sekedar opini. Di sini Johnny memutarbalikkan fakta bahwa ia juga ingin terbebas dari pengaruhnya. Lalu ia menolak karena musik bukanlah ajang promosi pembunuhan. Pria itu pun kecewa dan pergi. Seketika Gretchen pun menghubungi Johnny. Nampak ia sangat kecewa dan tidak banyak bicara, lalu langsung menutupnya. Dikarenakan frustasi, Johnny kembali memakai heroin yang berlebihan. Di lain scene, pria misterius kembali membayanginya, lalu memvonis Johnny telah meninggal dunia di usia muda. Sampai ketika pria kulit hitam menusuk dirinya dan ia pun terbangun di rumah sakit. Ia mengalami overdosis dan sudah ada Gretchen yang menunggunya. Lalu ibunya menghampiri dan memberitahu ia akan mengenalkan seseorang kepada Johnny. Tentu di sana ada Elias. Menjadi seorang rockstar telah melupakan dirinya sendiri. Selebihnya Johnny mulai melakukan meditasi pemulihan dengan seorang ahli spiritual. Hellfest pun telah digelar dan saatnya mereka menampilkan di acara terbesar internasional. Menjelang perform Relentless, Lily tiba-tiba menghilang dan kendala menimpa Johnny ketika sang ibu mengenalkan seseorang yang telah diceritakannya. Tidak lain orang tersebut ialah pria misterius yang selama ini memberikan kesesatan kepada Johnny dan Relentless. Hal ini adalah sebuah penentangan pria tersebut karena Johnny tidak lagi mematuhinya. Namun setelah sedikit perdebatan, terlihat bergantian pria kulit hitam yang sama misteriusnya kembali menghampiri dan memberikan nasihat dan pencerahan. Tidak lama Lily pun berhasil ditemukan, namun nampaknya ia sedikit permisi untuk ke belakang. Ketika Johnny berusaha mengikutinya, ternyata apa yang mereka lihat adalah salah. Pria misterius itu tidaklah pernah ada, melainkan setan yang mempengaruhi jiwanya selama mereka berkarir di dunia musik. Konser pun dimulai. Dengan pria itu yang masih ada di sebelahnya, Johnny berusaha untuk membunuh dirinya di atas panggung. Namun ia memutuskan menembakkan pria itu saat konser berlangsung. Johnny pun ditangkap. Terlihat ia sedang diwawancarai mengenai apa yang akan ia ubah untuk dunia dalam bermusik. Ujarnya, obsesi manusia terhadap agama yang memisahkan kita, entah itu Yesus, Muhammad, atau Musa, menurutnya adalah sama. Semua kita adalah saudara dengan warna darah yang sama. Sedangkan setan adalah energi yang tidak bisa dihancurkan dan tidak pernah mengerti oleh siapapun, dan juga bukan hanya urusan bermusik. Adegan kembali ke scene awal mengenai wawancara wartawan terhadap Elias yang menjelaskan dualitas dari rock and roll, yang ujarnya pembunuhan tiruan sangat tragis namun berdampak positif di masyarakat karena tingkat bunuh diri pada remaja sangat menurun drastis. Lalu mengenai penembakan yang dilakukan oleh Johnny adalah sebuah aksi panggung dan semua hanyalah bisnis dalam pertunjukan. Sementara itu di dalam penjara, Johnny sedang membuat lirik untuk album barunya. Namun lagi-lagi dihadapi oleh pria kulit hitam yang menyamar menjadi penjaga sel dengan sedikit pencerahan yang ternyata ia adalah Jibril. Sementara itu, Leo dan Lily telah mengklarifikasi dalam sebuah berita mengenai setan yang seringkali disebutkan oleh Johnny dalam kasusnya adalah benar. Namun dalam musik, setan yang seringkali band gunakan dalam cover album dan kaos itu hanya sekedar simbol untuk budaya tandingan. Karena iblis yang sebenarnya adalah suara dalam pikiran yang membuat kita melakukan hal yang buruk dan tidak menyesalinya.
Sementara itu, mereka menjelaskan bahwa apa yang terjadi mengenai penembakan terhadap seseorang yang dinyatakan gangguan jiwa adalah cara untuk menjual album. Lalu di akhir scene, Johnny menerima kunjungan dari Gitchen, dan tidak lama ada Elias yang membawa seorang pengacara handal yang bisa dibilang sama-sama setan. I still love you. Film pun selesai, ending yang sangat memberikan warna dan pencerahan, bahwasanya tidak ada sesuatu yang terkait dalam satu golongan saja, dan dapat disimpulkan tidak ada musik setan, melainkan kesetanan yang justru bukan hanya bermusik. Adakah pendapat tentang review film yang bisa kami sajikan untuk teman-teman? Silahkan komentar di bawah.